Gimana? Sekolah tuh harus berubah. Sebab guru yang gagal beradaptasi akan tergusur. Makna tuh gak bisa digantikan sama AI. Makna tuh gak bisa digantikan sama Google. Guru mukul siswa, siswa mukul guru, guru ngegebukin guru temennya. Kenapa nggak jadi menteri sekalian, menteri pendidikan, Kang? Kalau persoalan kurikulum, kan selama ini lebih mengkritisi kurikulum yang suka berubah. Enggak, kalau kurikulum yang sekarang itu memang relatif tidak berubah. Karena sebenarnya pada dasarnya ya kurikulum kita tuh gak berubah sejak tahun 2003. Oh, yang kurikulum yang itu 2003 itu ya? Yang lama banget ya? KBK. KBK. Yang berubah itu apa? Administrasinya. Jadi ya itu, kita tuh pelaksanaannya tuh gak tahu gimana, tapi biar proyeknya ada terus atau gimana gitu. Jadi kurikulum yang sama juga dibulak-balik aja, diputer-puter di administrasinya, bukan pada ide dan filosofisnya. Kita tuh sekarang kurikulum juga nggak ngerti tujuan kedepannya itu apa gitu. Itu alasannya Kang Gembul stop ngajar di sekolah, jadi guru. Saya udah nggak ngajar sekarang, lagi nyari tempat ngajar lagi. Oh gitu rencana. Iya pengen, cuman bukan gara-gara itu saya nggak ngajar tuh. Lembaga apa? Sekolah lembaga apa? Ngajar apa nih? Iya saya pengen ngajar aja, pengen ngajar formal, pengen ketemu sama anak-anak terus timpuk-timpukan kertas gitu. Iya. Kira kapan, tahun berapa sih ngajar, Kang, di SM? Saya ngajar pertama tuh tahun 2008. Jadi sebelum saya lulus kuliah. Saya udah ngajar duluan. Jadi nunggu skripsi. Karena skripsi saya paling duluan. Prodinya prodi arahnya lebih ke guru ya? Iya, ke guru. Jadi ngajarin orang. Sejarah. Ngajarin orang lebih susah nggak sih ngajarin orang sama ngajarin ke pribadi si orang itu? Lebih susah mana, Kang? Iya, tergantung orangnya sih. Ada orang yang senengnya itu belajar tentang apa yang dia mau. Ada yang tentang ilmu pengetahuan, ada yang banyak, setiap orang juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang begitu mudahnya mengubah karakteristik dan mental seseorang, ada yang begitu mudahnya untuk memberikan pemahaman kepada orang. Ya setiap orang beda-beda. Karena itulah yang guru yang dibutuhkan itu adalah guru yang mampu beradaptasi, bukan guru yang menguasai materi. Karena penguasaan terhadap materi itu nonsense sekarang tuh. Jadi kalau mau dicek sekarang, siswa-siswa kita itu mendapatkan asupan informasi yang jauh lebih banyak, sekitar 3 kali lipat lebih banyak, lebih intens daripada guru-guru mereka. Karena teknologi tadi. Iya. Jadi siswa sekarang butuh pengetahuan. Naraya itu apa? Tinggal ketik di Google, ChatGPT, Gemini, semuanya udah siapin. Semua, ya. Coba nanya ke guru. Bapak juga belum tahu ya gimana? Coba cek di Google, paling ujungnya ke situ juga lagi. Nah jadi, iya begitulah. Kalau guru sekarang gimana, Kang? Karakter sekarang nih, sama dulu zaman Kang ngajar. Guru sekarang tuh sedang ya kalau bicara soal terancam sih sebenarnya. Selesai ya Guru-guru sekarang itu terancam karena yaitu terdisrupsi oleh zaman dan mereka tidak ada dalam naungan yang layak dan memadai untuk bisa ikut beradaptasi. Guru-guru zaman sekarang itu mereka ditempatkan sebagai seorang profesional, ya kan? Jadi guru itu profesi. Nah profesi itu maksudnya apa, Kang? Profesi itu kerja dibayar karena kompetensi. Nah itu kerja dibayar karena kompetensi. Profesional. Nah jadi sebenarnya status guru tuh turun sekarang, Kang. Karena dulu tuh dalam tradisi lokal Nusantara, guru tuh ketemu presiden aja, presidennya yang sungkem. Karena dihormati ya. Ya karena guru. Iya dihormati banget. Ya, kalau misalkan ada presiden, ada pejabat yang nggak sungkem sama gurunya, bisa dikutuk gitu, jadi kuda misalkan. Ya kan gitu kan. Guru tuh benar-benar dihormati. Nah sekarang kemudian dirubah, guru tuh jadi profesi yang lu tuh dibayar. Gitu. Biar bikin ini. Nah itulah akhirnya sekarang banyak sekali kegalauan-kegalauan. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang guru mukul siswa, siswa mukul guru, guru ngegebukin guru temennya. Ada guru dibakar gara-gara pinjol. Ada segala rupa yang macam-macam kayak gitu. Nah karena guru sekarang tuh profesi. Jadi dulu tuh orang udah sangat bijak banget, baru dia disebut guru.
Nah, sekarang kalau dia sudah lulus tes tertentu, sudah bayar tertentu, sudah mengikuti jenjang tertentu, mau dia bijak mau enggak, mau berpengetahuan mau enggak, mau loyal atau enggak, ia tetap jadi guru. Nah, akhirnya ada degradasi guru, dan kemudian si guru yang dulunya itu dihormati, disegani, disayangi, dicintai oleh semua kalangan masyarakat, dan mereka bahkan memiliki otoritas kebenaran sampai kata guru saya juga gitu, itu kalau gitu udah selesai semua kan. Di zaman dulu, di zaman kita kan. Sok tanyain ke guru, sok jawabannya apa, tanyain ke guru gitu kan. Nah, sekarang udah nggak gitu. Sekarang guru profesi, guru dibayar, lu tuh ada di sini tuh gara-gara SPP, nah misalkan yang kayak gitu. Nah, ya itu akhirnya di Jambi ada yang digebukin. Terus ada banyak lah kasus-kasus seperti itu sekarang tuh. Ngerasa nggak dianggap ya guru sekarang kan? Iya, saya ngobrol sama banyak guru-guru teman-teman saya, ya mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa berani ya anak-anak siswa sekarang. Karena dulu tuh guru tuh pemegang monopoli pengetahuan. Kamu diajarin gitu, berhitung dari siapa? Guru tuh kan. Nah, makanya nanti kalau kamu jadi pilot itu siapa jasanya? Guru. Itu dulu. Iya, betul. Nah, sekarang kamu tahu dari itu dari mana? TikTok. Internet. Lah, gurunya kemana ini bingung. Sekarang guru kedua jadi dari internet ya. Iya, masalah yang besar itu adalah itu disrupsi keguruan juga. Terus maksudnya lembaga sekolah sekarang itu masih dipertahankan dengan konsep kayak gini atau enggak? Bagaimana? Sekolah tuh harus berubah. Makanya sekolah tuh saya tuh selalu mengkritik ini karena coba pikirin nggak sih Kang? Tahun 1880 mobil tuh awal berkembang, bentuknya tuh jelek kan, lampunya nggak terang, kuning, bulat, bannya gampang kempes, tipis-tipis, bodinya emang tebal tapi kikuk. Dulu, sekarang tahun 2026, mobilnya udah keren banget, udah ada Lamborghini, ada Pagani, ya macam-macam keren banget, McLaren. Udah teknologinya segala rupa udah canggih. Sekarang 1880 sekolah tuh bentuknya guru di depan, siswa-siswa di belakang, pakai bangku, pakai kursi, gitu kan? Betul. Sekarang masih gitu. Nah, coba bayangin, mobil dulu dari dulu ke sekarang, dari 1880 ke sekarang, itu rubahnya drastis. Sekarang sekolah nggak ada perubahan kan? Iya, format meja dan kursi tetap begitu. Akan cek foto-foto sekolah di tahun 1900, 1940, 1950, bandingkan dengan yang sekarang, ya sama aja formatnya kayak gitu. Nah, sekarang tantangan berikutnya adalah siswa-siswa kita itu udah pindah pembelajarannya tuh ke handphone. Kelas mereka tuh sudah ada di situ. Mereka belajar bahasa Inggris dari handphone, mereka ketemu sama orang di handphone, mereka dihujat dan menghujat juga di handphone. Mereka semuanya tuh berasal dari situ. Nah, tapi sekolah masih sama aja. Terus buat apa ada guru kan? Kalau misalnya murid semua ada di situ. Nah, makanya si guru tuh harus bisa beradaptasi. Sebab guru yang gagal beradaptasi akan tergusur. Makanya guru sekarang itu harus melek digital. Guru sekarang itu harus menjadi bagian dari perkembangan zaman. Kalau guru ngajarin anak-anak yang akan hidup di masa depan tetapi dengan model lama, cerita lama, gagasan lama, cara mengajar lama, metode lama, ya nggak akan efektif dan nggak akan relevan. Makanya di Indonesia sekarang salah satu yang menyebabkan pendidikan kita dianggap jelek itu adalah karena budaya belajar kita tuh ketinggalan zaman. Kita udah dapat dari internet, tapi apa yang diajarkan di sekolah tuh hafalan. Nah itu. Kayaknya dulu sampai sekarang juga tetap hafalan. Iya, makanya kenapa susah dihilangin hafalan itu? Karena kita feodal sih Kang. Jadi masyarakat kita itu sekarang relatif tidak melihat kebenaran, tapi relatif melihat siapa yang bawa kebenaran itu. Kalau sekarang andai kata dikasih kesempatan lagi buat ngajar, karena kan kondisi pendidikan kita kan banyak hafalan dan segala macam, dikasih kesempatan buat ngajar, pengen metode kayak gimana sih?
Enggak, saya tuh dari dulu tuh udah ngembangin metode dari dulu tuh. Jadi saya mulai dari sebuah pemahaman bahwa anak zaman sekarang itu tidak membutuhkan informasi dari guru karena mereka sudah bisa mendapatkannya dari Google, dari berbagai platform. Jadi saya tuh bilang guru tuh sekarang bukan sumber informasi, bukan sumber pengetahuan, tetapi guru itu masih sangat relevan untuk menyaring informasi, memverifikasinya, dan kemudian membuatkan nilai-nilai dan makna-makna dari setiap informasi. Kan informasi di zaman sekarang itu semakin tidak bermakna, Kang. Jadi pengetahuan yang dulu bikin wow banget, dulu tuh kan misal fakta tentang tubuh manusia. Ternyata tulang paha kita lebih keras daripada beton. Kita langsung merasa tercerahkan pada waktu itu, wow gitu. Sekarang informasi kayak gitu tuh saking garingnya, saking umum dan lumrahnya, sampai nggak lagi bikin kita tertarik. Karena ada semua di internet ya. Iya, informasi itu dulu kita carinya tuh setengah mati, kan. Sekarang nggak kita cari, kita buka HP, ada sini yang nawarin di situ. Saya nggak minta informasi tentang SBY, lah di sini ada SBY ngelukis di jalan. Saya nggak minta informasi tentang perang Ukraina, pas dicek, perang Ukraina, Israel Rusia menyerang sana sini. Nah, jadi yang sekarang dibutuhkan oleh siswa itu apa? Memberi makna-makna kepada ilmu pengetahuan itu, menyaringnya apakah itu benar atau salah, apakah di situ ada setengah kebenaran. Half truth itu kan berbahaya sekali kan. Setengah kebenaran, 100% kebenaran, atau kebenaran itu sebenarnya apa? Ya, itu semua yang harus kita pikirkan sekarang gitu. Nah, jadi guru tuh sekarang udah lagi nggak, anak-anak, yuk kita hafalin ya. Jenis-jenis sungai. Sungai terdiri dari sungai episodik dan periodik berdasarkan. Nah, itu tuh udah nggak penting lagi zaman sekarang tuh. Relevan, ya. Sekarang yang kita butuhkan itu adalah, nah tuh lihat di depan rumah kita tuh ada sungai. Coba pikirkan, kenapa kalau hujan warnanya jadi keruh coklat, sedangkan kalau tidak warnanya relatif bening, tapi sampahnya banyak. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan materi itu. Logika itu ya yang ditanya. Iya, karena harus praktis, maksudnya ada gunanya ketika kita memberikan pengetahuan kepada siswa. Coba, Akang masih ingat nggak jenis-jenis awan? Ingat dong. Nah, awan apa aja? Lupa, Kang. Awan apa ya? Ayo. Aduh, lupa, Kang. Ayo, lupa. SMP tuh, Kang. Iya, tapi pernah belajar kan? Ada tuh, ada. Nah, Akang lupa aja nggak apa-apa kok. Sekarang Akang lupa kan? Nggak apa-apa, masih tetap hidup, bekerja. Nah, kalau inget, ya nggak apa-apa juga, nggak ada ngaruh, nggak ngaruh apa-apa sama pengetahuan itu kan. Nah, makanya sekarang pengetahuan kayak gitu tuh udah nggak penting. Yang penting itu apa? Saya tuh, Kang, dari berangkat tuh udah tahu bahwa sekarang tuh bakal cerah, nggak akan hujan. Makanya saya bilang itu ke istri saya tuh, sekarang tempat kantin kita tuh bakal laku keras sama orang-orang, siapin tenaga kerja yang banyak. Nah, dari mana saya tahu sekarang bakal cerah? Lihat awan. Nah, jadi awan itu bukan dihafal tapi diketahui, dan akhirnya saya tahu karyawan sekarang harus ditambah karena kantin saya bakal laku. Coba kalau saya nggak tahu itu. Apa? Di rumah jualan? Ya, jualan besar-besaran sih. Nggak kecil-kecil. Iya. Itu di rumah, di toko, punya toko sendiri? Enggak, iya di rumah sendiri. Ya jualan ya kecil-kecilan gitu loh. Nah, sebetulnya kalau siswa itu lebih pintar atau malas mikir sebetulnya kalau kondisi gitu ya? Malas mikir tuh karena terlalu banyak informasi, Kang. Jadi mereka tuh butek, capek, otak mereka itu dapat informasi. Coba kalau dulu, ternyata darah kelelawar itu transparan. Wow, fakta unik tentang trivia begitu banyak. Nah, sekarang udah terlalu banyak, Kang. Iya. Sama kayak Akang makan batagor seneng banget kalau lagi lapar. Iya. Nah, kalau kenyang, kayak ada kebagian sendiri ya. Iya, kayak semacam ada penemuan terbaru yang memang kita satunya ketemu pertama kali itu enggak. Iya kan dulu. Sensasinya lebih kayak gitu ya. Dulu ya, zaman-zaman dulu. Iya. Nah, makanya
Makanya kalau jadi guru zaman sekarang tuh please banget, kita tuh harus memberikan makna. Makna tuh gak bisa digantikan sama AI. Makna tuh gak bisa digantikan sama Google. Dan siapapun guru-guru yang hanya ngajarin materi, pengetahuan, kemudian mengajarkan tentang rumus-rumus, itu akan tenggelam, itu akan diabaikan, itu akan dikucilkan oleh siswa. Siswa hanya akan main HP tepat ketika guru nerangin di depan kelas. Tapi guru yang masih bisa bertahan dan bahkan mengalahkan AI dan menjadi dirindukan oleh siswanya, itu adalah ketika guru-guru itu mampu memberikan nilai-nilai. Coba anak-anak, siapa di antara kalian yang bisa jualan paling laku? Bu, jualan apa tuh, Bu? Blablabla. Nah, si guru tuh langsung coba misalkan gini ya. Sok anak-anak sekarang kita pelajaran ekonomi. Nih, sama Ibu kalian semuanya dikasih roti. Tolong jual, siapa yang bisa menjual paling cepat, paling bagus dan harganya paling mahal, nilainya paling bagus. Nah, itu kan ada makna. Jadi maksudnya pengetahuan itu tuh akan berguna seandainya, iya kan? Nah, dampaknya ada. Gimana cara siswa berjualan, gimana cara siswa menekan ego dan gengsinya, betul kan? Betul. Gimana caranya agar siswa itu bisa berkolaborasi dan bekerja sama, termasuk juga bersaing dan berkompetisi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Itu ada pengajaran semuanya. Itulah guru yang dicintai, guru yang dirindukan. Pas istirahat, anak-anak cowok pada main bola, bel berbunyi, kering, pada masuk kelas. Saya datang. Kenapa main bolanya dihentikan? Lanjut. Oh, senang mereka lanjut. Nah, pas main bola, anak main bola tuh apa, Kang? Itu belajarnya tuh ekstrim di sana tuh. Mereka belajar untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan temannya, fisiknya terlatih, jatuh bangun, kemudian mereka kalau salah dikasih hukuman, kalau benar diapresiasi, kalau ngegolin disukai orang, kalau gagal ngegolin dianya sendiri yang kecewa. Itu belajar fisik, belajar mental, belajar intelektual, kena semuanya. Sekarang ada guru yang pas anak-anak main bola langsung berhenti, masuk ke kelas, dengerin guru ngomong 2 jam. 2 jam. Ngantuk. Nah, bimbingan main bola ya dari. Ya, nggak selalu harus seperti itu. Cuman maksud saya tuh, kenapa guru-guru seringkali menghalangi siswa untuk belajar secara alamiah? Itu kan belajar alamiah tuh anak-anak tuh gitu kan. Coba anak-anak belajar kelereng, main kelereng. Di situ tuh ada berhitung. Iya kan? Sederhana ya, kita nggak nyadar ya. Kita nggak nyadar, belajar berhitung, kemudian belajar spasial karena nanti ngukur tenaga segede apa biar kena ke kelereng itu. Oh, itu ilmu fisika. Iya kan? Iya. Kemudian nanti di situ juga kita akan dimarahin kalau curang. Itu belajar kan moral. Kemudian kalau berhasil dapat kelerengnya yang paling banyak, itu semuanya nilai-nilai moral. Nah, guru bisa aja masuk ke tempat seperti itu. Atau misalkan siswa ada siswa saya dulu yang tukang cukur, jago nyukurnya, ya udah nanti pas bagian razia dia yang disuruh. Oh iya, karena dia punya pinter nyukur. Daripada kalau guru ngerazia siswa trombol, motongnya kan ngasal. Iya. Yang rambutnya gondrong ngasal gitu kan, biar dicukur. Nah, ya udah daripada gitu, kalau misalkan memang benar-benar mau menerapkan hukum dan hukum di sekolah itu adalah siswa cowok gak boleh gondrong, ya udah rambutnya potong, pendek, rapihkan, tapi gunakan keahlian siswa yang lain itu. Jadi semuanya dapat pelajaran. Sebenarnya perlu nggak hukuman kayak gitu, Kang? Karena ada beberapa siswa kemarin nggak terima, akhirnya dia ngadu ke orang tua karena dicukur. Sebenarnya gini, Kang, sekolah kita punya peraturan rambut harus pendek itu karena sekolah kita tuh bentukan tentara. Zaman Orde Baru, Kang. Jadi makanya semuanya harus seragam. Iya. Nanti istilah seragam tuh dari itu ya. Iya, seragam harus dari situ. Rambut sampai nah, terus rambut kan
namanya juga tentara, Kang. Maksudnya gini, tentara tuh harus berantem, Kang, harus tembak-tembakan gitu. Masa rambut panjang pas jadi sniper rambut kesini kan gak enak juga. Kayak intel ya. Iya, pas berantem sama orang dijambak tuh kayak gitu kan, rambutnya dijambak, diputer-puter sama orang kan mati kan. Nah, jadi tentara tuh rambutnya harus pendek. Nah, karena yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia yang awal menjadi sangat sistematis gitu, yaitu adalah pemerintah Orde Baru. Zaman Pak Harto, nah makanya rambutnya harus pendek. Nah kalau misalkan aturan itu sudah disepakati sejak awal dan siswa gak ngomong gak apa, ya udah harus komitmen di situ. Kecuali kalau misalkan sejak awal rambut kan gak ada hubungannya dengan intelektual, ya memang benar. Kalau misalkan mau seperti itu ya silahkan. Jadi saya pengen rambutnya panjang. Kenapa? Karena ilmuwan-ilmuwan zaman dulu tuh rambutnya emang panjang. Ya iya emang Newton tuh rambutnya panjang. Einstein tuh nggak panjang tapi kribo gitu, keriting, kriwil gitu kan, dan ngacak gitu kan, karena ilmuwan emang biasanya nggak peduli penampilan gitu. Biasanya orang jenius itu biasanya nggak peduli penampilan gitu. Jadi ya cari yang praktisnya aja gitu. Makanya gondrong ya gondrong gitu. Soalnya Pak, kalau yang rambutnya rapih tuh Hitler, rambutnya rapih.